Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyu wa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sampai pada hari ini kita datang ke tempat ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala seraya membuktikan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul yang diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan, contoh panutan kita sebagai umatnya dalam menjalani kehidupan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ketaatan, taat kepada perintah Allah dan taat pula kepada yang dilarangnya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan Muharram. Artinya kita sudah berada di tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah 1443, yang maknanya adalah bahwa penanggalan Islam ini awalnya didasari dari usulan atau saran pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Seorang gubernur memberikan saran kepada Umar bin Khattab yang pada saat itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, karena persuratan dan administrasi yang tidak tentu dan tidak jelas karena tidak adanya penanggalan Islam. Akhirnya dimusyawarahkanlah. Ada yang mengusulkan mengikuti kalender Masehi, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, karena kalender Masehi itu dimulai ketika Nabi Isa alaihissalam lahir. Maka ada yang mengusulkan juga seperti itu. Bagaimana kalau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bagaimana kalau kalender Islam 1 Hijriah dimulai ketika umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka berdasarkan pertimbangan bahwa ketika hijrah menjadi titik balik umat Islam, titik balik perkembangan Islam, yang dulunya di Makkahul Mukarramah umat Islam terancam, teraniaya, tersiksa lahir dan batin, bahkan ada yang sampai dibunuh. Dan ketika hijrah ke Madinah, penduduk Madinah menerima Islam dan akhirnya Islam berkembang dengan pesat di Madinah dan menyebar ke seluruh dunia. Maka kalender Islam ini dimulai dari ketika umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak hal yang menjadi hikmah dari peristiwa hijrah. Di antaranya adalah bahwa peristiwa hijrah menggambarkan kepada kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain
dalam pengertian adalah dari satu tempat ke tempat yang lain yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Di Makkah, penduduk umat Islam pada saat itu terancam, kemudian berpindah ke Madinah, dan di sana mereka bisa beribadah lebih baik, beribadah dengan leluasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka yang menjadi hikmah terbesar adalah bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasul, keluarga Rasul. Beliau adalah khalifah yang keempat setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat tercerdas yang dimiliki oleh Rasul. Bahkan beberapa kali kesempatan beliau memberikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasul mengatakan jika sekiranya ia adalah gudangnya ilmu, maka gerbangnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki dari orang yang bertakwa itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takut yang dimaksud bukan takutnya manusia kepada sesama manusia, bukan pula takutnya manusia kepada benda, hewan, binatang. Tetapi yang dimaksud di sini adalah takut yang mengandung mahabbah, takut yang mengandung kecintaan kepada Allah, takut yang membuat ia ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau sampai dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang dimaksud adalah takut untuk mendapatkan murka dan benci dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memiliki sifat ini akan berusaha lebih giat lagi untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah mengumpamakan bahwa orang yang bertakwa yang hidup di dunia ini seperti orang yang hendak melewati sebuah jalan yang jalan itu sudah dipenuhi duri-duri yang tajam. Maka pasti ketika kita ingin melewati jalan itu, kita akan memilih langkah dengan sangat hati-hati, jangan sampai kita tertusuk oleh duri. Begitu juga orang yang bertakwa, yang memiliki sifat khauf, sifat takut kepada Allah, maka dia akan memilih dengan hati-hati perbuatan-perbuatan, langkah-langkah di dalam hidupnya. Jangan sampai apa yang dia lakukan tidak mendatangkan rahmat Allah, justru yang datang adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Ia akan sangat hati-hati dalam berbicara, jangan sampai apa yang diucapkan membuat orang lain tersinggung. Dia akan sangat hati-hati dalam beribadah, jangan sampai ibadah yang dia kerjakan ternyata tidak mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang bertakwa. Dia akan sangat hati-hati dalam memilih langkahnya karena takut tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki sifat wara adalah sifat yang memiliki kehati-hatian, kewaspadaan dalam bertindak, dan itu akan tumbuh ketika kita memiliki sifat al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bit tanzil, beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita beribadah kepada Allah, maka setidaknya kita harus tahu bahwa ibadah ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena boleh jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata apa yang kita lakukan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika kita bersedekah,
Apakah itu memberikan bantuan kepada orang lain atau bersedekah di jalan Allah seperti membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Ketika apa yang kita sedekahkan adalah bersumber dari harta yang halal, kita juga bersedekah dengan cara yang baik, tetapi niat kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, niat kita melenceng, niat kita bukan mengharap ridha Allah, maka apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita beribadah, kita bersedekah, membantu orang lain, harta kita dari harta yang halal, tetapi karena ucapan kita yang menyakiti hati orang yang menerima, qaulul ma'ruf khairun min shadaqatin tatbawaha azab. Kata-kata yang baik, apakah kita menolak untuk bersedekah ataukah kita bersedekah? Qaulul ma'ruf, kata-kata yang baik, khairun min shadaqatin yatbawaha azab. Itu lebih baik daripada sedekah tetapi menyakiti hati orang yang menerimanya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, rela dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Walaupun dalam pandangan manusia, dalam pandangan kita bahwa apa yang Allah berikan masih jauh dari kata cukup, apa yang Allah berikan belum sesuai dengan apa yang menjadi permintaan kita. Tetapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan rela menerima apa yang Allah berikan kepadanya, karena dia yakin bahwa itulah ketetapan Allah, itulah ketentuan Allah untuknya, itulah takdir untuknya, dan itulah yang terbaik untuknya. Maka dia rela dan menerima apa yang Allah berikan. Dengan sifat ini akan mempertebal kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka Allah janjikan Allah akan menambahkan nikmat yang ada pada diri kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat yang terakhir, yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang pemuda dari golongan Ansar, dari penduduk Madinah, datang bertanya kepada Rasul, orang beriman apakah yang paling mulia? Orang beriman apakah yang paling mulia? Maka Rasul menjawab, orang beriman yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling baik perbuatannya. Kemudian bertanya lagi, orang beriman apakah yang paling cerdas? Maka Rasul menjawab, orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Dan sebagai hamba yang beriman, yakin bahwa suatu saat semua dari manusia, semua yang bernyawa, semua dari kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Tinggal waktu, kapan kejadiannya, bagaimana kejadiannya yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Maka orang beriman yang paling cerdas, kata Rasul, adalah orang yang sudah tahu dirinya akan meninggalkan dunia ini, maka dia banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling banyak mengingat kematian, maka pasti akan memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Orang yang banyak mengingat kematian, maka pasti akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak mengingat kematian akan banyak mengingat Allah, akan banyak beribadah, mengumpulkan bekal untuk hari akhiratnya. Hadirin kaum muslimin yang insyaallah
senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita pasti akan menemui yang namanya kematian, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Banyak-banyak beribadah. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena bekal terbaik adalah ketakwaan. Oleh karenanya menurut Ali bin Abi Thalib, keempat sifat inilah yang menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat sifat inilah yang menjadi ukuran untuk kita bisa mengukur tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bit-tanzil, beribadah sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, rela dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat adalah al-isti'dadu li yaumir rahil, banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.